pertama ya Bapak Ibu. Simplicity yang dimaksud itu adalah simplicity, kesimpelan, kemudahan, sehingga semakin mudah terciptanya interaksi antara pengajar dan yang diajar. Nah, yang pertama yaitu yang rumit tolong dibuat mudah dengan analogi, misalnya dengan membuat analogi-analogi yang mempermudah, dengan visualisasi yang dipermudah. Maksud saya begini, saya itu punya feeling atau beneran terjadi. Kadang-kadang dosen atau guru itu kok kelihatan suweneng itu, kalau orang Jawa kan bilang itu seneng ya. Tapi kalau sudah di level yang tertinggi itu kan suweneng gitu. Kalau terlihat paling pandai di kelas gitu, sampai siswanya itu wah ini mereka bukan terkagum-kagum, tapi wah apa ini bapaknya bisa jelasin gitu kan. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya jangan merasa bangga kalau kita menjelaskan sesuatu tapi siswa merasa kita tahu semuanya, dia tidak tahu apa-apa. Itu juga bukan suatu keberhasilan interaksi gitu kira-kira. Nah, yang kedua, yang mudah, misalnya sudah ada konsep yang kelihatan mudah, itu harus dibuat memorable. Dibuat memorable itu ya dengan penekanan, dengan penegasan. Jangan semua materi dianggap sama semua, lempeng semua gitu kan. Tapi juga harus ada yang kelihatan, wah seperti Bapak sangat semangat gitu kan. Ada yang biasa, karena memang itu informasi standar. Tapi kalau informasinya memang sangat penting dan perlu ditegaskan, ya itu harus ada sebuah penegasan. Nah, contohnya apa? Banyak siswa hasil didikan Bapak Ibu sekalian, kan akhirnya masuk kampus. Mereka semua tahu Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok, tahu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa diculik? Gitu. Nah, itu ya paling mentoknya ya karena diminta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya gini loh. Kalau Pak Karno itu juga seorang patriotis dan seseorang yang ingin Indonesia merdeka, kok harus diculik dan harus dipaksa? Loh, kok harus dipaksa dulu kemudian kok esok harinya mau loh. Nah, ini yang kadang tidak dibahas secara teatrikal ibaratnya ya. Tidak dibahas secara penegasan gitu supaya yang sudah mudah itu tadi orang jadi tahu alasannya gitu kan. Jadi tahu semacam kondisi-kondisi gitu yang di luar buku sejarah itu menceritakan. Yang ketiga, yang sudah memorable itu harus dibuat aplikatif. Jadi contohnya luas kain atau luas bidang itu kan sebenarnya ya hanya misalnya panjang kali lebar gitu kan. Atau misalnya ada sedikit variasi lengkungan atau apa, itu kan harusnya siswa sudah harus bisa menghitung. Cuman karena mereka tidak tahu aplikasinya, nah itu kan menjadikan tidak memorable lagi. Dulunya memorable, sekarang tidak memorable. Lah kenapa bisa begitu? Itu contoh saya ambil dari kehidupan nyata adik saya sendiri. Dia pernah bisnis sablon, tapi setiap kali dapat kerjaan sablon kecil-kecil, dia bingung. Harus beli berapa meter los kain. Dia pernah beli kelebihan 10 meter, 20 meter. Padahal sudah jelas pesanannya cuma sekian kali sekian. Terus dia minta tolong saya untuk ngitung untuk kedua kalinya biar nggak salah. Terus benar dan tepat. Terus adik saya bilang begini, loh
Kalau tahu dulu matematika gunanya untuk jual kaos ini bisa, nah saya belajarnya dulu lebih serius gitu. Jadi tadi yang sudah rumit harus dibuat mudah, yang sudah mudah harus dibuat memorable. Lah yang memorable supaya selalu memorable seumur hidup harus dibuat aplikatif sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, yang terakhir harus tetap akurat sesuai dengan konsep aslinya. Nah, ini yang susah. Lah karena gini, saking dibuat mudah jangan-jangan meleset dari aslinya. Kan gitu. Coba kita lihat dulu beberapa studi kasus. Satu, mengajarkan teori gravitasi. Nah, ini ya kalau dulu bahwa bumi punya daya tarik gitu aja. Nah, itu kalau dari sudut pandang fisika klasik gitu ya, Newton itu ya sudah boleh lah, sudah benar. Oh ya percepatannya itu ya 9,8 meter per second kuadrat ya boleh. Lah kalau dengan fisika modern ilmu berkembang dan tetap harus disederhanakan. Karena ternyata ruang dan waktu di alam semesta ini kalau kesisipan massa gede kayak matahari atau massa benda bermassa besar seperti bumi, ternyata sifat ruang dan waktu di sekitarnya berubah menjadi semacam terzolimi gitu loh. Yang tadinya lurus jadi agak bengkok, dan itulah yang menjadikan benda-benda tertarik ke massa itu. Nah, ini sudah tidak lagi sekadar gaya tarik bumi, tapi pembuktiannya bukan lagi seperti ditarik tali gitu, tapi menggunakan alat peraga yang lebih relatable gitu ya, lebih berhubungan dengan konsep itu. Nah, yang kedua, menjelaskan hubungan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Lah contohnya ya contoh adik saya jualan kain sablon tadi, ya kan? Jadi kain sablon tadi itu kan contoh nyata bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, yang terakhir misalnya menjelaskan kenapa kok ada pasar. Dulu kenapa ada pasar gitu. Kan orang bisa langsung ketemu sama penjualnya langsung, nggak usah ke pasar. Kemudian kenapa ada uang? Dulu aja bisa langsung tukaran barang. Lah kok muncul uang? Padahal uang itu kalau tidak disepakati ya tidak ada harganya, hanya sekadar kertas. Mending kalau ada kertas. Sekarang yang ada hanya angka uang di HP kita. Bayar pakai kris, ya kan? Bayar pakai transfer. Sekarang orang kalau pergi-pergi paling ya kita orang kaya, orang miskin sekarang kayaknya tampaknya dompetnya tipis semua. Lah kan kebanyakan cuman bawa kartu 1 atau 2, kan gitu.